Marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya berkenan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terimalah ya Bapa. Amin. Baik, yang menjadi nats khotbah saya yang terdapat di Matius 19 ayat 1 sampai 12. Beginilah bunyinya. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauan sendiri. Oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal makin sayang. Baiklah, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Febrianto Butar-Butar. Tempat tinggal saya di daerah Asahan, Labuan Batu. Inampangi Tubuh, Boru Sembiring. Saudara-saudari, setelah terjadinya perceraian, hal apa yang akan terjadi? Apakah kesenangan atau penderitaan? Setelah memahami teks perceraian ini, saya menyimpulkan dampak yang telah terjadi setelah cerai, yaitu perceraian mengakibatkan masalah-masalah. Apabila rancangan Tuhan diabaikan oleh manusia, pastilah timbul masalah-masalah. Bagi orang-orang tertentu, perceraian seperti ini adalah penyelesaian masalah, tetapi bagi orang lainnya adalah masalah, karena akan ada pihak yang terluka, tekanan, tersakiti, dan dirugikan. Pasangan yang bercerai, anak-anak,
pihak keluarga, serta masyarakat. Yang lebih luas bisa jadi terkena dampaknya. Saya mengambil lagu Butiran Debu yang dinyanyikan Rumor nampaknya mengekspresikan dengan tepat kebahagiaan cinta yang dirusak oleh pengkhianatan dan betapa dalam luka yang diakibatkannya. Ada harga mahal yang dibayar bagi sebuah pilihan untuk bercerai. Karena perceraian mengakibatkan luka tidak mudah untuk disembuhkan. Dan mungkin bisa memaparkan beberapa poin-poin kecil agar kita orang Kristen terhindar dari apa yang dinamakan perceraian. Karena perceraian itu sangatlah merugikan bagi suami istri dan keluarga. Di sini peran suami istri sangatlah berguna bagi keluarga masing-masing. Yang pertama, 1. Dalam susah ataupun senang. Nats yang saya ambil terdapat di Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Saya mengambil ilustrasi. Di dekat rumah kami ada sebuah lapangan golf. Saat berdiri di halaman belakang, saya melihat kolam yang seolah-olah tak sabar menunggu pukulan meleset saya berikan. Seringkali saya membayangkan sand traps atau yang disebut lubang berisi pasir dalam permainan golf, dan pepohonan mengejek permainan saya yang jelek. Saya menceritakan permainan golf ini dengan perasaan campur aduk. Sesekali saya suka bermain golf, namun tinggal berdekatan dengan lapangan golf selalu mengingatkan saya akan kesalahan-kesalahan yang saya buat saat bermain golf. Itulah tidak enak. Masalah yang sama dapat timbul dalam pernikahan. Terkadang suami istri melupakan harapan dan mimpi yang pernah saling mereka bagikan. Maka kehadiran pasangan hanya menjadi sumber gangguan, pengingat berbagi kesalahan dan kekecewaan di masa lalu. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus, ia meminta agar para suami dan istri mengarahkan pikiran mereka pada hubungan mereka dengan anak Allah. Di dalam Dia kita menemukan kasih yang tak berkesudahan dan pengampunan bagi kegagalan kita. Di dalam Dia kita menemukan pribadi yang suka melupakan hal-hal yang paling buruk dalam diri kita dan memberikan yang terbaik. Dia mengingatkan kita bukan pada kekalahan kita, tetapi apa yang belum kita capai. Bapa, ampuni kami yang hanya memusatkan perhatian pada kekurangan dan kesalahan kami, dan bukan pada kasih Putramu Yesus Kristus. Pernikahan mungkin ditentukan di surga, tetapi harus dijalankan di dunia. Yang kedua yang saya ambil, Nats 1 Petrus 3 ayat 3-4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi. Selain dalam banyak cerita dongeng, tak pernah ada jaminan bahwa pasangan yang menikah akan hidup selamanya. Selalu ada saja masalah yang muncul. Bahkan kadang begitu rumit. Meskipun kita berusaha membentuk keluarga yang bahagia, kita bisa saja terperangkap dalam rumah tangga yang penuh dendam, permusuhan, pertikaian, dan penderitaan.
Tak ada kesedihan yang lebih dalam dibanding kesedihan yang diakibatkan oleh pernikahan yang tidak bahagia. Namun pernikahan yang sulit dapat menjadi tempat di mana Allah menggarap manusia batinialah yang tersembunyi. Daripada hanya memfokuskan diri pada kesalahan pasangan, kita seharusnya membuka hati bagi Tuhan dan memohon agar Dia melawan kejahatan dalam hati kita. Secara bertahap, Dia akan bekerja dengan lebih dan murah hati. Dan begitu kita akan mulai melihat diri kita yang sebenarnya. Ternyata kita bukan orang yang penuh pertimbangan, sabar, sopan, ramah, murah hati, dan penuh penguasaan diri seperti yang kita bayangkan. Kita menjadi sadar betapa kita membutuhkan pengampunan, juru selamat, dan pertolongan Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar dan penuh kasih, bahkan ketika kita disalahkan. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia bisa mengubah pasangan kita, bisa juga tidak. Tak ada jaminan apapun dalam hidup ini selain kasih Allah. Namun dengan pertolongannya kita bisa berubah. Meskipun mungkin tidak semua luka dalam pernikahan kita dapat disembuhkan, kasih karunia Allah pasti mampu memulihkan kita. Yang ketiga, membuka pintu. Nats yang saya ambil terdapat di 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Yesus memperlakukan wanita dengan penuh penghargaan dan hormat. Begitu juga di dalam para suami diminta untuk hidup bijaksana dengan istrinya sebagai kaum yang lebih lemah. Pria dan wanita masing-masing memiliki kelemahan tersendiri. Namun secara umum wanita lebih lemah daripada para pria secara fisik. Selain itu, wanita juga memiliki kebutuhan dan sifat sensitif yang unik. Hal ini bukan berarti kedudukan mereka lebih rendah. Sebaliknya, Petrus berkata bahwa sebagai orang-orang Kristiani, pria dan wanita adalah pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Membuka pintu bagi seorang wanita mungkin sebagai orang tampak seperti sopan santun yang kuno. Namun hal itu juga dapat menjadi tanda penghargaan yang indah baik bagi pria maupun wanita. Jika itu menggambarkan penghargaan dan rasa hormat yang dimiliki seseorang terhadap pasangannya, kita menghargai Allah ketika kita saling menghargai. Yang keempat saya ambil, kasih tak pernah gagal. Nats yang saya ambil juga di 1 Korintus 13 ayat 13. Beginilah bunyinya, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Penyair Archibald Madsales berkata bahwa seperti halnya sinar kasih menjadi lebih baik di kegelapan. Ia menyebut hal ini sebagai hikmat terakhir di sore hari. Hal yang sama berlaku atas kasih kita kepada satu sama lain. Kasih dapat menjadi lebih baik saat kita menua. Saya telah melihatnya sendiri pada dua teman saya yang sudah lanjut usia. Saya merenungkan pasangan-pasangan yang telah mengabaikan pernikahan mereka, yang tidak mau bertahan dalam situasi baik atau buruk, sakit atau sehat, miskin atau kaya. Dan saya sedih melihat mereka akan kehilangan kasih seperti yang dinikmati oleh kedua teman saya.
Saya telah menyaksikan Claude dan Barbara selama bertahun-tahun, dan saya tahu bahwa iman yang dalam kepada Allah, komitmen seumur hidup, kesetiaan dan kasih yang menyangkal diri adalah tema utama dari pernikahan mereka. Jangan menunda untuk mengucapkan kata-kata kasih yang dapat Anda ucapkan hari ini. Yang kelima saya ambil ada cinta. Nats 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar ialah kasih. Banyak orang yang merasakan ketidakhadiran cinta, sejelas orang lain merayakan kehadirannya. Di mana di dunia cinta sangat berarti. Adakah firman Tuhan yang berlaku bagi setiap orang, baik yang memiliki maupun tidak memiliki kekasih? Fokus ke 1 Yohanes 4. Bukanlah tentang dicintai orang lain, melainkan tentang kasih Allah kepada kita dan kasih kita kepada sesama. Di ayat 7-11. Menurut 1 Korintus 13 ayat 7, kasih seperti ini menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bagaimana mungkin? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Semakin dalam kita memahami kasih Allah bagi kita, semakin banyak kasih yang kita tunjukkan kepada sesama. Yang keenam saya ambil, cemburu sama dengan tanda cinta. Nats 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu. Cemburu adalah perasaan marah atau pahit yang muncul ketika ada orang yang kita anggap akan merebut kekasih kita. Banyak orang yang mengatakan cemburu adalah tanda cinta. Bukankah orang menjadi cemburu karena merasa sangat memiliki dan tidak rela kehilangan kekasihnya? Sebenarnya cemburu itu tidak selalu identik dengan tanda cinta. Alkitab menyatakan kasih tidak cemburu. Terdapat di 1 Korintus 13 ayat 4. Kadangkala sikap cemburu justru menunjukkan kurangnya kasih sejati. Mengapa demikian? Sebab rasa cemburu bisa muncul dari sikap egois. Kita memperlakukan kekasih seperti barang milik kita. Tanpa sadar, kita berusaha mencetaknya dan menjadi seperti yang kita inginkan. Ia tidak diberi ruang untuk bebas bergerak. Kita mencurigai segala hubungannya dengan orang lain. Kita tidak suka melihatnya bercanda dan tertawa bersama orang lain. Kita merampas sukacita hidupnya. Rasa cemburu kerap kali muncul dalam relasi suami istri, mertua, menantu, pemuda-pemudi yang sedang berpacaran, bahkan dalam persahabatan. Tidak jarang hal ini bukannya membuat hubungan semakin harmonis, malah merusak dan menjauhkan kita dari sang kekasih. Bagaimana cara menghilangkan rasa cemburu? Nah, di surat 1 Korintus 13 ayat 7 mengatakan, kasih percayalah segala sesuatu, kasih percaya akan kesetiaan orang lain, kasih belajar melihat apa yang terbaik dalam diri sang kekasih, sehingga kita pun berhenti berprasangka buruk. Jika kita memiliki kasih yang percaya, kecemburuan akan lenyap. Kasih tak menjadi lebih kuat karena cemburu. Kasih diperkuat oleh sikap lebih percaya. Baik saudara-saudara seiman, dengan pembahasan khotbah mengenai perceraian ini, bahwa dalam umat Kristen perceraian itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan dan tidak diperkenankan bagi umat yang dikasihinya. Maka marilah kita merenungkan tentang arti pernikahan yang sejati. Bahwa dalam Markus 10:7 dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Dengan pemahaman kitab yang telah dibuatkan, marilah kita hendaknya
untuk memperbaiki hubungan kita sesama dengan keluarga, supaya kita adalah Kristen yang sejati yang selalu berada dalam hukum kasih dan ketaatan akan hidup kekristenan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman yang telah diberikan, kiranya dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, amin.